Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardiansah Ramiarno. Kali ini saya berada di Pasar Jatisrono ya, ataupun di depan Terminal Jatisrono Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah tentunya. Hari ini hari Rabu teman-teman, tanggal 5 Maret tahun 2025 jam 9:59 pagi hari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali mengeksplor wilayah Kecamatan Jatisrono. Bagi teman-teman yang penasaran barangkali tujuan kita kali ini, Anda bisa menonton video ini hingga akhir ya. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat. Nah, jadi hari ini bertepatan dengan hari Rebo Legi teman-teman. Sudah memasuki hari kelima puasa Ramadan begitu. Jadi semoga puasa kita pada tahun ini semoga lancar begitu, dan tidak ada halangan suatu apapun, serta ibadah kita, puasa kita, sholat kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi terminal pagi hari ini. Hanya ada satu bus Bumel atau gimana ya, sepertinya itu AC ya, jurusan Purwantoro Solo Gunung Mulia seperti biasa. Dan itu ada Cedia Mall-nya yang baru saja masuk ke dalam terminal. Kurang begitu jelas itu jurusan ke Jakarta ataupun ke Pulau ke Pulau Bali ataupun Denpasar. Kita langsung aja memulai perjalanan kali ini dari Terminal Jatisrono teman-teman. Oke teman-teman, jam 10:03 kita mulai perjalanan kali ini. Jatisrono itu lumayan rame ya, karena bisa dikatakan menjadi salah satu pusat juga. Orang Jatiroto, orang Jatipurno biasanya pasti kalau semisal beli sesuatu ataupun ingin berpergian, berangkatnya dari Jatisrono ini. Ini by the way ada ucapan matur nuwun untuk Bapak Jekek di sebelah kanan, dan juga ucapan selamat menunaikan ibadah puasa tadi ya, dari Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih. Kita sudah melintasi Pasar Jatisrono. By the way kita mengarah ke arah timur ya, dan ini merupakan jalan raya provinsi. Pasti teman-teman udah paham ya. Ruas Jatisrono ke Ponorogo, Jawa Timur. Ini kondisi jalan sudah bagus, mulus. Sepertinya belum lama juga di aspal sampai ke Kecamatan Slogoimo ya. Bisa dibilang kondisi jalannya saat ini sudah sangat bagus teman-teman. Oh ya, jadi saya sepil kali ini tujuan kita menuju ke salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatisrono tentunya. Desa Tanggulangin teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu di desa tersebut sempat viral ya. Bahkan beberapa hari yang lalu juga sempat terjadi laka, bisa dikatakan seperti itu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk kembali belusukan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Tujuan kita kali ini adalah Desa Tanggulangin dan juga Desa Sambirejo teman-teman, yang mana kedua desa tersebut hanya dipisahkan oleh jalan raya provinsi ruas Wonogiri Ponorogo tentunya, dan masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jatisrono. Lokasi tujuan kita kali ini merupakan sebuah jalan raya provinsi, di mana jalan tersebut sebenarnya masih satu jalur dengan jalan raya yang saat ini sedang kita lalui teman-teman. Jalan tersebut beberapa waktu belakangan ini sempat viral dengan kejadian laka lantas puluhan begitu dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan saja. Dan kali ini kita coba cari tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab di lokasi tersebut sering terjadi laka lantas. Barangkali teman-teman ada yang paham, nanti bisa tulis juga ya di kolom komentar. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab di jalur tersebut sering terjadi laka lantas? Pagi hari ini kondisi cuaca alhamdulillah panas begitu, dan lumayan anget sih, karena dari pagi
Saya merasakan dingin sekali teman-teman. Ini sudah kelihatan mataharinya, jadi lumayan bisa menghangatkan badan. Nah, ini berpapasan dengan Agramas ya, semut merah, salah satu penguasa jalur dari Wonogiri menuju ke daerah Jabodetabek. Ini kita berada di Tanjung Sari, Kecamatan Jatisrono tentunya. Melintas di depan SD Negeri 2 Jatisrono, dan di sebelah kiri kita ini ada Tugu Mete teman-teman, salah satu ikon buah mete ataupun kacang mete ya, jambu mete. Nah, dari sini kondisi jalan sudah mulai naik turun, tidak berliku lagi. Dari Pasar Jatisrono, tujuan kita sebenarnya berada di sebelah timur pasar teman-teman. Kurang lebih jaraknya sekitar 3,2 km. Dengan jarak tersebut, estimasi waktu perjalanan dari Pasar Jatisrono menuju ke lokasi tujuan kira-kira hanya sekitar 5 menitan saja untuk sampai di lokasi tujuan. Kaget saya. Ternyata ada bus Raja Wali yang mau keluar dari tempat cucian barangkali ya, itu tadi ya. Jika kita perhatikan, sebenarnya kondisi jalan raya provinsi ini cukup lebar, serta untuk tanjakannya tidak terlalu terjal, dan untuk turunannya juga tidak terlalu curam teman-teman. Dan sebelum diperbaiki ataupun diaspal ulang hingga bagus seperti saat ini, zaman dulu bisa dikatakan malah jarang sekali terjadi laka lantas teman-teman. Ya, jadi barangkali salah satu faktor penyebab kenapa terjadi kecelakaan itu karena kondisi jalan ya, yang naik turun begitu. Kalau misal kita mengendarai kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, nggak begitu kelihatan teman-teman, karena agak tertutup ya, visibilitas cukup terbatas. Dan tentu untuk kalau misal kita dalam kecepatan tinggi, refleks itu juga sangat berpengaruh, respon dari kalau misal ada kejadian sesuatu begitu. Nah teman-teman, jadi saat ini posisi kita sudah berada di Desa Tanggulangin. Tapi kalau semisal kita lihat di Google Maps itu sepertinya di seberang jalan ini bukan Desa Tanggulangin ya, Sambirejo atau Sambi Jajar begitu. Jadi ini jam 10:14 pagi hari. Kita sudah berada di jalan yang cukup rawan terjadi kecelakaan teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan itu lebih dari 5 kejadian laka di jalan ini, di lokasi ini. Dan memang mayoritas yang laka di sini itu kebanyakan truk ya, truk-truk pengangkut pengangkut telur dan lain sebagainya. Semisal kalau kita lihat itu kondisi jalannya memang bagus ya, mulus begitu, tapi kalau kita perhatikan di depan ini ada semacam cekungan begitu teman-teman. Jadi lebih miring ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Jadi di bagian tengah-tengahnya itu, nah itu. Jadi di bagian tengah-tengahnya itu seperti lebih tinggi dibandingkan posisi di samping jalan. Barangkali itu yang menjadi salah satu faktor ya,
yang menyebabkan mobil itu kadang bisa oleng juga kalau misal melintas di jalan ini, apalagi dengan kecepatan yang cukup kenceng ataupun cukup tinggi begitu. Selain itu, jadi di sini itu ada banyak sekali pertigaan, seperti halnya di sebelah kiri kita ini ada jalan masuk juga, bahkan ada gapuranya juga begitu, dan di depan sana juga ada pertigaan teman-teman. Jadi kalau semisal kita melintasi jalan ini, sebaiknya tidak usah terlalu ngebut ya, karena banyak sekali blind spot, area-area yang tidak terlihat pengemudi begitu. Karena posisi jalanan ini tanjakan serta turunan, tiba-tiba turunan begitu. Dan di sebelah kiri ataupun di depan kita itu ada pertigaan juga. Kalau misal ada kendaraan yang keluar masuk pun, respon kita otomatis kurang begitu bagus ya kalau misal kecepatan tinggi. Nah, ini saya berada tepat di depan SPBU Jatisrono teman-teman. Lebih terkenal dengan nama SPBU Ngipe ya. Kita coba melintas dari arah timur saat ini. Ini kondisi lalu lintas lumayan ramai ternyata dari arah barat. Nah, jalan raya provinsi ini memang biasanya sangat ramai ya, terutama bagi teman-teman kita yang berasal dari daerah Jawa Timur bagian selatan, seperti halnya Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, itu biasanya melintas di jalan ini karena ini memang jalan penghubung antar provinsi Jawa Tengah dan juga provinsi Jawa Timur teman-teman. Tapi biasanya yang melintas di sini itu sebagian besar ataupun mayoritas memang truk-truk muatan ataupun ekspedisi ya, baik itu pengangkut telur ataupun pengangkut ayam dan lain sebagainya, pengangkut cabai barangkali. Ini truk pasir nih yang barusan membalap. Ini ada keterangan juga, ada rambunya juga untuk hati-hati karena kondisi jalan licin begitu teman-teman. Kita coba berhenti sebentar di sebelah depan ini ya. Nah, jadi posisi jalannya seperti ini. Setelah tanjakan begitu, lalu ada jalan yang mendatar tapi nggak panjang begitu teman-teman. Nah, setelah tanjakan langsung turunan, bisa bilang seperti itu. Dan kebanyakan truk-truk ya ataupun mobil-mobil itu seringkali ngelop itu istilahnya kenceng begitu teman-teman. Dari bawah kenceng, ancang-ancang supaya nanjaknya nggak terlalu berat, mempertahankan RPM tinggi ataupun akselerasinya tinggi begitu, supaya pada saat nanjak itu tetap aman, artinya bisa naik dengan cepat, biasanya seperti itu. Tapi saran saya, jika Anda melintas jalan ini sebaiknya tetap berhati-hati ya. Ini ada banyak sekali rambu-rambu informasi jika di sini itu rawan terjadi kecelakaan, seperti halnya yang ada di sebelah kiri kita. Dan juga kondisi jalannya cukup licin teman-teman. Meskipun kondisi siang hari dan juga tidak hujan begitu, tapi biasanya memang beberapa kali terjadi laka, walaupun memang pada saat itu posisinya nggak hujan begitu.
belakang motor mriki. Secara anu itu namung jalannya terlalu licin. Gitu. Jalan terlalu licin. Kemudian ada kadang-kadang supir itu nggak sabar, harusnya pelan-pelan tapi banter. Nah, setelah apa itu terlalu kecepatan terlalu tinggi, terus tidak bisa mengendalikan, akhirnya terjadi kecelakaan. Biasanya gitu. Jadi mayoritas niku penyebabnya 92% dari faktor pengemudi. Faktornya jalan licin. Oh, penyebab Iya, jalan licin. Jalan licin. Mengenai kecepatan, Pak. Kecepatan itu tergantung, Pak, tergantung mobil. Kadang-kadang kan ada mobil itu ada yang mudah selip, ada yang enggak. Kayak Isuzu itu jarang terjadi kecelakaan di sini. Kebanyakan apa, Pak? Kebanyakan itu engkel, Pak, Ragasa atau Canter itu biasanya. Engkel Mandara. Soalnya diesel, Mitsubishi rata-rata. Mitsubishi. Iya. Kalau yang lain jarang. Oh ya ada tapi jarang. Biasanya Mitsubishi. Tapi mayoritas memang truk nggih mriki ingkang Truk. Iya, truk. Ya, truk terus kemudian ada yang laka dengan mobil kecil. Ini kejadiannya paling banyak di malam hari, siang hari, apa pas hujan saja? Pas hujan. Pas hujan ya? Iya, hujan. Jadi faktor jalan licin. Jalan licin. Sampai ada korban meninggal mboten, Pak? Yang kemarin itu ada yang meninggal, tapi itu waktu itu terjadi siang hari, nggak hujan. Ban pecah itu. Oh, ban pecah. Ya kebetulan pas lokasinya di sini. Oke. Jadi memang niku nggih penyebabnya ya, kebanyakan. Nggak ada faktor mistis nggih, Pak. Nggak ada nggih, Pak. Yang jelas kalau lewat ini hati-hati, kalau mungkin muat berat dari atas itu harusnya menggunakan perselang kecil. Jadi kan perlu ngelop gitu. Iya. Itu kemungkinan besar banter kalau yang anu itu. Oke. Terus nek menawi faktor dari adanya perempatan apa pertigaan itu pengaruh mboten nek menurut jenengan di situ? Mboten nggih. Yang utama itu jalan licin, Pak. Memang licin, betul licin. Tapi ada beberapa kasus enten mboten sik menghindari orang menyeberang apa? Enggak ada. Enggak ada. Kebanyakan tunggal nggih, Pak? Iya, kebanyakan itu selip, yaitu karena tergelincir itu. Kebanyakan itu. Oke, Pak. Nah, setelah saya berdiskusi ataupun ngobrol lebih tepatnya teman-teman dengan Bapak Aris Munandar ya, warga asli sini, kebetulan nih rumah beliau dekat dengan lokasi yang bisa dikatakan cukup rawan ya, karena lumayan licin untuk kondisi jalannya dan seringkali ataupun mayoritas kejadian laka itu pada saat hujan begitu. Meskipun ada beberapa kali memang pada saat siang hari dan juga kondisi tidak hujan tetap terjadi laka. Tapi penyebabnya kata beliau tadi karena ada ban yang meledak ataupun meletus begitu. Jadi saran saya bagi Anda yang melintasi jalan provinsi ini, tepatnya di antara dua desa, Sambirejo dan juga Tanggulangin ya. Di sebelah kiri kita ini merupakan desa Tanggulangin dan di sebelah kanan ini merupakan desa Sambirejo. Sebaiknya hati-hati teman-teman, tidak terlalu terbawa arus ya. Dalam artian memang kondisi jalannya sudah lumayan bagus, tapi tetap harus berhati-hati, tetap waspada, jangan lupa. Yang penting jika Anda berangkat ataupun keluar dari rumah untuk baca doa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan.
Nah teman-teman, barangkali sekian dulu video kali ini. Semoga tetap bermanfaat dan jangan lupa jika Anda ingin berpergian untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Yang Kuasa agar diberi keselamatan, tidak ada halangan satu apapun sampai di tempat tujuan, begitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini, serta subscribe bagi Anda yang belum subscribe tentunya. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.